Datang lagi di B-Media Digital bersama musik For you. Yeah, Ruang sajian segenap rasa musik Indonesia. Kali ini kita kedatangan 3 anak muda yang sekarang sudah tua. Anak muda ya, yang pernah muda ya. Yang pernah muda, yang berkecimpung, yang pastinya bukan di bidang catur. Karena kita pembahasannya musik ya. For you beda ya. Yes, kali ini kita kedatangan. Mari kita sambit dengan meriah. Ligo. Saya perkenalkan dulu, bersama Berry dan Aji akan kedatangan seorang Hendy, Agam dan Mas Adi. Mereka tergabung dalam Ligro. Baiklah kalau begitu kita mulai. Kita langsung bikin kuis. Langsung. Apa kabar semuanya? Baik. Yang pasti gue deg-degan banget karena ini guru-guru. Guru-guru kita dulu. Ya. Tanya lagi apa kabar? Apa kabar semua? Baik. Senang banget ya. Senang banget rasanya. Kedatangan senior. Bukan lagi. Hah? Ya, bukan lagi. Bukan lagi senior. Bukan. Jadi apa dong? Jadi gimana sih Ji? Gue bingung nih. Karena yang gue lihat Ber, walaupun mereka senior tapi rasa junior. Walaupun mereka bermain secara jago tapi jiwanya masih muda. Jiwanya anak nongkrong. Anak junior. Jiwanya masih jantan. Walaupun Oke, gue kenalin Ligro ini terdiri dari Hendy pada drum dan Mas Agam ini pada gitar dan Mas Adi bass. Oke, lo langsung tanya apa gue dulu ya? Boleh. Gue panggilnya apa ini? Oke, Mas. Tarik nafas dulu. Kawan-kawan. Gue bukan grogi, tapi gue takut kualat. Oke. Takut keceplosan. Jangan keceplosan. Jangan berebutan. Ligro adalah Halo. Langsung aja tuh. Ayo. Orang gila. Alhamdulillah ya Memang Allah. itu kan ya kebalikannya kan. Gue dari tadi tuh pas datang pengen ngomong itu. Iya. Jadi Ligro adalah orang gila. Ligro adalah Dari orgil. orgil dibalik di Ligro kan. Iya. Itu sejarahnya. Jadi siapa yang gila awalnya? Awalnya yang ngajak sebenarnya. Yang ngajak siapa? Mas Agam. Gue nggak ikutan deh. Gila. Tapi Asik yang ya. mau ikut juga gila. Yang bisa sampai ke pengaruh tuh ya. Makanya. Udah diajakin mau lagi. Iya, dan yang wawancara makin gila ini. Jadi sebenarnya yang lebih gila yang mana? Oke, aku mungkin dari Mas Adi dulu. Mas Adi, Ligro adalah, oke, tadi Hendy bilang orang gila. Tapi kalau menurut Mas Adi apa? Sebenarnya kalau sebelum ada nama Ligro itu, saya ketemu Mas Agam tahun 95. Dia pingin bikin band, cuman ceritanya menghindari bentuk yang nyaman pada umumnya main band, gitu ceritanya. Awalnya seperti itu. Terus kita eksplorasi berdua, lumayan lama sih itu, bertahun-tahun. Dari semenjak berdua itu ada lagu judulnya Orgil. Lagunya memang orgil. Judul lagunya tuh Orgil, itu karya dari Mas Yose, guru kita semua di sini. Nah, itu sebenarnya Mas Yose bikinnya untuk keyboard. Lagu untuk keyboard sebenarnya. Nah, cuman Mas Agam nih tertarik. Wah, ini kalau dimainin di gitar kayaknya asik nih. Boleh juga sih. Mas, saya bilang gitu. Menyusahkan diri. Enggak. Saya dulu belajar gitar. Pikiran saya itu karena dia pemain gitar, kalau keyboard kan ada 4 not. Pikiran saya, Mas Agam untuk main lagu orgil itu paling enggak ngambil paling banyak 2 not. Paling tinggi atau senar 2 ya. Kalau rajin banget bisa 3 suara. Udah, dia latihan dulu. Latihan. Saya datang lagi ke tempat kos waktu itu di Dodol. Rupanya sama Mas Agam dimainin semua. 4 notnya. Dimainin semua. Gue bilang, wah, aku bingung juga ini. Cuma saya kayak bilang, kok nggak, saya biarin. Sampai sakit-sakit waktu itu. Belajar lagu itu. Gam, saya bilang, Gam, kayaknya kalau lagu ini sebenarnya ideal mungkin 2 suara. Enggak, aku pengen main semua. Oke, siap. Dan memang unik ya. Saya ngeliat voicingnya,
wah seru juga. Saya bilang, Gam, ini nggak ada yang main, lu orang pertama. Saya bilang. Udah kan, terobsesi dengan lagu itu, akhirnya berkembang, latihan berdua nih. Oh baru berdua aja? Baru berdua, sampai ketemu teman-teman yang waktu itu akhirnya ketemu si, kalau saya bilangnya malaikat buat Ligro. Wow. Oh mungkin penyumbang dana terbesar di Ligro. Benar ya? Investor ya, sekaligus investor. Musisi itu kalau udah kata-kata Iya. Nah, kita udah paham lah. Bukan. Supplier. Bukan. Yayasan. Terus waktu mau bikin nama itu itu tahun 2004 sebenarnya. 2000 Namanya nama Ligro apa ya? 2003 kayaknya kita mulai. 2003. Nama Iya. grup kita apa? Enggak, untuk nama 2004. grup 2004. Apa dia? Nyari-nyari set. Besok lagi nyari-nyari. Wah, mana kan? Ada yang asik nih katanya. Orgil katanya gitu. Orgil, diapain gue? Lu balik aja katanya. Orgel dibalik aja. Bilang, biasa. Ini guyon-guyon orang Malang kan, itu ketetelan bahasa Bali gitu. Bilang, wah Gam, kayaknya yang ini oke nih. Udah nggak usah lah, itu aja gue bilang. Itu aja langsung. Oke. Tapi emang kalau menerusin Mas Adi, lagu Ligro itu, Iya. lagu Orgil itu, Orgel itu. akhirnya jadi kayak standarisasi kita. Jadi kalau kita nggak lama nggak latihan nih, atau lama Itu dulu, lagu itu. ayo tes lagu Orgil. Oh. Nah kalau nggak nyangkut, lu masih gila lu. Oh, kalau nanya. Jadi lagu itu jadi sebuah kalau gua Barometer. itu sebuah Benang patokan merah. tuh. Benang merah ya. Emang itu tingkatnya emang gimana ya Mas Adi? Sulit memang, sulit. Harus diakui, sulit. Gue pas denger juga bingung dulu. Gimana main ini? Parah ya. Enggak ya bikin komposisi Mas Yosa juga kan bikinnya kayak MIDI dia ya. Iya. Terus pas dia lihat kita latihan ya pas mau konser gimana. Wah, gila, bisa mainin dia. Yang bikin lagu aja bingung. Bisa mainin. Ada kan Iya. ya kalau bikin MIDI kan pasti lebih Iya, bisa enak ya. lebih enak, ya. Bisa Ternyata ada yang bisa mainin. Bener-bener gila. jadi itu jadi sekarang dan sampai album kelima sekarang kita benar kalau mau latihan Mas Adi yuk orgel dulu. Oh. Itu akhirnya ada di album pertama kan? Lagu itu kan? Album pertama. Ada di album pertama. Loh. Nah album pertama itu Aku punya CD-nya, bro. CD-nya, Aku punya bro. CD-nya. pertama itu lagu orgel. Saking itu beratnya lagu akhirnya kita setengah ya poinnya. Iya, bawain bagian pertama doang. Bagian setengah. Panjang soalnya. Iya, Panjang. Iya. 13 menit atau berapa belas menit? Itu kan setengah tuh. Setengah dari sebuah komposisinya. Setengah udah. Akhirnya tengahnya kita aransemen ulang ya. Oh, oke. Nah, tapi sekarang kita bawain full. Sampai bisa bawain full dengan rileksnya gitu. Gila sih. Lu mau nanya yang penanggung jawabnya nggak? Gue penasaran justru di sini. Apa? Berarti memang dari awal Candy udah jadi drummernya Ligro dari awal banget. Oh dari awal banget ya? Atau sempet Kalau ada? terbentuk namanya Ligro ya Kalau sebelumnya berarti? Banyak. Sampai pas jadi udah jadi Ligro, udah langsung aja. Iya. ya. Dari Jadi di awal. saat 2004 itu namanya apa nih? Udah. Jadi Hendy ini drummer ke berapa Mas Agam? Sama lah. Kalau buat Nggak, Ligro sebelum drummer Ligro. pertama. Oh. Sebelum mau mencari-cari bentuk. Berapa? Ya, Gak perlu sama. dibahas sebetulnya. Gak perlu dibahas. Iya, Karena kita benar. bahas Ligro. Kelamaan Ligro, waktunya. yang Ligronya. Iya. Soal Ligro. Nggak berarti nggak penting ya? Kelamaan kita bingung. Kelamaan. Dan nanti Kita mau banyak bahas itu kata keluarganya juga. Iya. nanti banyak orang tersinggung. Ya. Lu mau nanya makan siangnya apa sekalian? Oke bro, lu mau nanya apa lagi? Berarti gini, ini pertanyaan. Ini pertanyaan yang paling inilah unik-unik dikit lah. Kalau kita, gue sebenarnya juga sebagai musisi paling males ditanya kayak gini. Iya, sama. Cuman kadang-kadang harus ditanya juga. Iya, iya. Kalau kita disuruh kategoriin musiknya Ligro tuh genrenya apa? Nah lo, Oh gitu. ya dong. Ide mikir. Iya, Enggak, karena gini loh, kalau misalnya aku bilang, gini mas, kalau aku bilang musiknya jazz, ini udah berkembang jauh banget nih. Fusion udah berkembang jauh banget dari Jauh lagi. progresif, tapi lebih dinamik lagi gitu. Nah, Jadi apa dong? menurut Bapak Hendy? Bapak Agam. Bapak Agam dulu. Mas Agam kayaknya mesti ngasih jawaban. Oke, dia tepuk tangan. Yang pertama saya pengen ucapkan terima kasih buat kalian berdua ini. Ya, Aji dan terutama Berry. Ya, ini saya juga penggemar berat. Benar. Dari zaman
saya main sama Idang. Terus saya waktu itu sempat nggak main ya, berapa ini. Suka teleponan, Pak Idang. Ada pemain bass gila nih katanya. Anaknya Om Benny. Kesian ya dianggap gila loh. Harusnya gue orgil juga. Orgil juga. Mas Adi gimana? Begitu lihat sebentar, wah gila. Ketemu Farabi berapa kali. Kalau Aji Tahu-tahu udah. Tahu-tahu duluan dia yang bikin album daripada guru-gurunya. Duluan dia. Duluan lu. Ligro dari tahun berapa ya? 2004. 2008. 2008 ya. Rilis 2008. Rilis 2008. Oh bareng dong. 2008. Iya, Bareng. bareng. Tahun yang sama kita rilis. Bareng. Ya luar biasa lah. Sama Ya, jadi kita merasa sangat terharu sekali diundang sama selebriti. Ini selebriti sih. Selebriti. Lu enggak ya? Enggak, Sorry ya. Enggak, emang gue belum. Begitu mau naik langsung ditendang kan. Harus loh. Musisi kan harus gitu mentalnya. Emang gitu mentalnya. Parah. Kembali ke pertanyaan ini. Belum terjawab. Belum terjawab. Belum Itu lagi Ber, selamat ya itu Emmy Award. Wah. Dipromoin loh. Kok jadi gue dipromoin? Makasih Mas Agam. Udah. Berikut. Nah, Nanya apa tadi? sekarang pertanyaan. Pertanyaan. Oke. Kategori musik. Kategori. Nah, ini emang pertanyaan susah dan klise sebenarnya. Klise Kan? Setiap Tapi grup kalau yang nggak ditanyain kayak sayang gitu ya. Iya, itu Sayang dia. beneran. Itu dia. Nah, yang menarik dari pertanyaan ini adalah bakal membingungkan. Ya, gitu ya. Nah, paling yang kita ceritakan latar belakang dari bagaimana kreativitas ini berlangsung di Ligro, terutama mungkin urusannya dengan referensi. Ya, biasanya gitu ya. Ya. Ya kan, kita sendiri soalnya mengerti musik tuh emang mau tidak mau dengan istilah-istilah itu. Ya, Ada ya. jazz rock, ada jazz ini, jazz itu, gitu. Ya, Ada ya, rock ini, progresif, ya kayak Metal, gitu, ya, benar. metal gitu. Nah, kami bertiga sebenarnya kebetulan punya satu kesenangan itu mendengarkan segala macam musik, segala macam pokoknya. Bergaul juga begitu, dari pemusik-pemusik yang di kafe, pemain 60s itu lagu-lagu yang Everly Brothers kayak gitu ya, Kus Plus gitu, sampai ke pemusik-pemusik kontemporer. Kayak Tony Prabowo, terus Pak Yose, ya. Oh itulah, geng itulah, yang musiknya, aduh, ini sekali lah, gitu ya. Nah, dari sekian lama saya menggeluti dan bergaul dengan teman-teman itu, jadi pada titik tertentu emang musik itu bakal ketemu di satu nilai yang sama sebetulnya. Gitu. Ya, dari semua aliran sebenarnya begitu, dari semua aliran begitu soalnya. Beatles, musik pop, tapi karena disepakati sebagai musik yang sangat bagus sekali, gitu ya. Itu direinterpretasikan dari jazz sampai ke musik kontemporer. Ada John Cage, bikin itu, bikin aransemen. Terus Yose juga ya bikin khusus orkes buat lagu-lagu Beatles itu ya, dirombak lagi lah gitu. Ya, jadi tujuan saya itu ya. Jadi kalau ditanya Ligro nih alirannya apa nih gitu. Ya wis segala macam lah. Musik aja pokoknya. Karena referensinya itu gitu ya. Referensi ya. itu. Tapi emang biasanya sih yang paling kuat misalnya unsur rocknya kuat ya benar pasti. Terus semangat jazznya diimprovisasi gitu ya. Ini sekali kepengen sekali gitu. Kalau perlu lagu pendek ya dalam 13 menit lagunya cuma berapa detik sebelum improvisasi. Total gitu. Tapi bener Mas Agam, biar kemarin sebelum ketemu mereka bertanya sedikit tentang orang yang pernah belajar di Farabi atau sebenarnya. Ligro adalah ya musik Ligro. Betul. Kalau aku mungkin bisa nambahin, boleh? Mungkin ini kan 3 orang masing-masing punya apresiasi perjalanan musik, wawasannya masing-masing, pengalaman musik. Nah kalau di Ligro saya pikir terjadinya bahasa itu dari apresiasi 3 orang ini. Gitu. Jadi mungkin ya
mungkin lebih ke gaya musik Ligro, ya hasilnya itu. Iya. Itu benar kan? Iya, itu Bahasanya bahasa, benar gitu nih. bahasa. Jadi bahasanya ya kalau musik Ligro apa ya? Ya nggak bisa ya udah itu musik Ligro udah. Soalnya dulu kayak gua salah satu contoh ya, Dave Matthews Band. Iya. Mereka bingung banget namain musiknya, ditanya musik lo apa? Akhirnya mereka bikin versi mereka sendiri. Confusion. Confusion. Kenapa confusion? Karena gue juga bingung. Bener deh. Bener. Kalau cek genre Confusion. Iya. Fusion, as in dia menggabungkan segala macam. Iya. Ada. Confusion itu musiknya dia tuh. Musiknya Proses dia. aja Confusion. Akhirnya Bella Fleck juga masuk ke di situ. Bella Fleck and the Tractors. Karena bingung kan, semua digabungin. Iya, Nah, mungkin. karena tadi maksud gua sebenarnya Bisa gini. jadi. Kenapa gua pertanyaan ke situ dulu? Karena kan klise kan. Iya. Paling gampang sekarang gini. Karena kita kan musisi, kita melihat segala sesuatu. Gue yakin dan percaya musisi itu melihat segala sesuatu dengan unsur yang sangat nyeni lah. Iya. Iya nggak? Bener. Kalau misalnya nggak bisa dijabarkan dengan kata-kata, kalau misalnya pakai warna, nah warnanya Ligro tuh musiknya warnanya apa? Ini dia nih. Sebenarnya mau ke situ Mas. Ada pertanyaannya. Iya. Kita buka pakai Andy. klise Andy. dulu. Pendapat masing-masing nggak apa-apa. Ini dulu lah. Warnanya apa nih? Iya, jadi nyari warna. Dia nyari warnanya tuh. Ada. Oh Gue gitu. bilang kayak ini Ligro. Apa? Lu cat itu kalau lu lempar ke dinding. Oh, kayak misalnya kayak balon diisiin cat terus lo lempar gitu. Oh, oke. Terus segala macam warna ada di situ tuh. Cepras. Oke. Karena gini, tadi kata Mas tadi bahasa Ligro itu, musika Ligro itu, karena gini, kalau kita main bertiga, itu akan keluar bahasanya Ligro tadi. Tapi di saat gua main, misalnya gua bantuin Mas Boots atau Oke. Mas Botot gitu. Oke. Gak bisa gua main yang, gua nggak keluar kayak gitu. Nggak keluar. Oh, Lain. benar. Gua ngeliat Mas Adi juga, Mas Adi banyak jadi session player. Oke. Banyak banget. Banyak banget. Orkestra juga main, apa juga main. Paling mahal. Terus mahal. Faris RM juga main. Barcelona juga main Barcelona. Iya. Tapi begitu ke Ligro, wah. Enggak, bahasa Ligronya nggak keluar. Nggak keluar. Mas Agam gue liat begitu juga. Sama. Jadi di saat nyatu, gue nggak tahu merasakan energi yang Beda ya. ih, ini kok gue kayak dibawa kemana gitu. Gue juga kadang suka nggak nyadar tuh. Berarti ada satu peleburan energi yang hanya terjadi kalau mereka bertiga. Bener, main. Ber. Ber, gokil nggak? Jadi gini Ber, mungkin jadi akan ada pertanyaan berikutnya adalah jadi Handy yang di Ligro sama Handy yang di Gigi itu beda dong berarti. Beda. Oke, perbedaannya ini itu sempat pernah ke bawah nggak sih Ber? Jadi gini, misalnya gini, lo habis latihan sama Ligro nih, terus lo begitu main Gigi, Waduh, gitu. si Arman nengok ke lo kenapa jadi begini? Pernah nggak? Atau kebalikan, reaksinya lebih tinggi Ligro lagi? Atau gini? Nah, coba. Ada reaksi, coba. Sama. Inilah, beda. Gua alhamdulillah gue bisa nge-switch itu. Oh ya udah memang. Wah syukurilah dong. Oh, syukurilah. Wah keren. Lu switch aja tuh. Iya, bener kok kalau diri gue. Kalau ganti hard disk aja tuh ya. Cetak gitu. Ganti hard disk Ganti ya. hard disk tuh. Gak kadang gini, kadang gue juga jelasin, Mas, itu satunya di mana sih? Orang tuh gue kalau orang nonton Ligro di depan tuh kalau main drum, pasti gini, pasti ngitung satu. Mas, yang tadi satunya di mana ya? Karena itu kan bahasa itu, kalau kita bahasanya bahasa transisi namanya. Itu. Jadi, Mas Adi tuh kadang gitu, Mas Adi. Nggak tahu gue satunya di mana. Kadang sering, tapi itu tiba-tiba klub aja kayak bareng aja. Nah itu, gue baru mau bilang tuh. Gue terakhir nonton Ligro itu 2000 berapa? 2018 kali ya. Di Kuningan City kalau gue nggak salah. Lu nonton dia? Ada acara progresif gitu. Oh ini radio. Apa? Radio. Radio Day, bener. Itu terakhir gue nonton. Lo jadi penonton di situ? Gue penonton. Gue suka nonton musik. Gue nonton mereka terus gue. Belum bujana kan? Nah itu, ya. Terus lo gimana? Wah men. Loh kok bareng? Gitu. Gue ngeliat, tapi bener loh. Ini hidup sendiri, Mas Adi sendiri, Mas Agam di depan sendiri, tiba-tiba Tuti bareng. Bareng ya? Nah, Oke. itu terjawab tuh barusan. Terjawab, Karena dia juga, Iya. kita bingung. Iya. Lah gimana kita? Jadi kadang-kadang kayak bener ke bawah ini kadang-kadang, tapi lo bisa switch langsung gitu. Iya, kalau gua bener karena kalau Gigi, sorry belok lagi ke Gigi bentar. Kalau Gigi itu penuh kedisiplinan. Oh, jadi tahu lah ya. segala Formnya sesuatunya jelas. gua kalau main lagu A itu
feel in-nya tuh harus sama. Oke. Karena perjanjian sama Thomasnya tuh. Oke, udah pas lah. Nah, karena kalau melenceng kadang nengok Nengok tuh ya. Gitu. Kalau di Ligro lu melenceng nggak apa-apa. Malah asik. Malah asik gitu ya kan. Enggak, kadang-kadang gini. Ini apa? Bercandaan kita ya. Apa Pengalaman aku di Ligro ya, Oke, maksudnya oke, memang ini oke. ada hal-hal yang sangat menarik, chemistry yang sangat luar biasa. Bukan karena aku di Ligro, enggak. Ini band memang spiritnya gila. Jadi pemahaman tentang kalau di jazz itu kan ada free jazz. Nah biasanya kalau secara awam ada penilaian kalau film apa untuk musik kontemporer ya, kok semangatnya kayak kartun ya, kok kayak musik kartun. Itu secara umum. Terus ada sisi yang kedua, wah kalau bebas kayak gini gampang, gue juga bisa. Pasti gitu. Itu pemahaman yang umum. Jadi kalau di Ligro ini waktu aku sampai saat sekarang sebenarnya ada chemistry gini. Musik itu ada yang form teratur, bisa ada part segala macam terkomposisi, dan juga ada jenis yang kalau di jazz ini free jazz ya, dan banyak tokoh-tokohnya juga nanti jelasin Mas Agam. Nah di Ligro ini sebenarnya dari album Dictionary 123 kita sudah melakukan itu sebenarnya. Cuman memang masing-masing masih ada form bentuk. Ini ada bagian A, B, dan segala macam. Baru di album transisi kita kebayang itu. Bebas maksudnya. Sampai saya punya penilaian gini, di Ligro ini bukan satu orang yang improvisasi. Tiga-tiganya improvisasi. Oke. Itu Oke, kalau ingin oke. menikmati Ligro ya. Ya, Tiga-tiganya improvisasi. Dan kalau dalam musik itu ada konduktor, masing-masing punya hak itu. Oke. Tapi respon tentang pengembangan motif itu bisa saya sensitif terhadap apa yang saya dengar dari Hendy. Saya ambil note-nya terus saya kembangin, atau saya support Agam. Bisa juga saya sama Hendy diem, Agam yang sendiri gitu. Secara dinamik, atau cuman berdua gitu. Atau tiba-tiba dalam kondisi chaos kita ngelihatnya mungkin 4/4. Nah, aku untuk yang kredit itu, aku keluar dari ritme itu, keluar aja, keluar gitu. Dan sampai aku beranggapan bahwa musik itu bukan hanya sesuatu yang teratur, bahwa yang tidak teratur sebenarnya di dalam itu ada keteraturan yang sangat tinggi. Nah, kalau mau bayangin Ligro, gini. Nih, kalau ngebayangin, nggak apa-apa. Karena musik seperti itu, tiap orang punya imajinasi yang beda. Masalah warna tadi, bisa jadi hitam, atau kok putih banget ya, bisa gitu. Makanya itu tadi bilang beda kan, itu haknya per individu itu benar. lain-lain. Tapi kalau aku ada menggambarkan Ligro gini, kalau kita lihat bintang itu banyak banget. Oke, kita ngelihatnya itu teratur apa enggak? Ya enggak lah. Nah, iya kan? Ya enggak. Padahal itu sebenarnya teratur sekali. Lo bayangin kalau bintang itu nggak teratur. Tar dulu. Ligro itu seperti itu. Gila, iya Ligro. Ligro ngebayangin seperti itu. Sorry, ini gue dengerinnya Ligro jadi luas banget ya. Iya. Penuh dengan message, pesan, Iya. filsafat tentang musiknya ada segala macam. Tapi nih gue mau ngomong. Coba. Gue salah seorang pengikut musik Ligro dari pertama. Album pertama kan gue punya. Ya kan, album pertama, album kedua juga gue punya. Album terakhir aja sisanya gue dengerin di digital ya. Tapi sebelumnya gue selalu punya album pertama, album kedua sih. Nah, terus dari pertama nih, gue belum buka covernya, belum buka CD-nya aja, dari lihat covernya gue udah bisa ngebayangin musiknya. Loh, bener, serius. Jadi begitu gue liat cover Dictionary judulnya kan, gue udah tahu nih gue bakal dengerin apa. Gue udah bisa bayangin, terus gue kebayang bunyi gitarnya Mas Agam, kebayang bunyi bassnya Mas Adi, kebayang drumnya Hendy, udah kebayang ya. Begitu bunyi, sesuai. Oke. Nah, kenapa gue bilang itu? Karena, gue pengen nanya justru, berarti apakah sampai artworknya aja dipikirin? Atau ini lo dengerin musik kita, kasih interpretasi lo Karena sendiri? Berry aja juga udah bisa, belum dengerin musiknya juga Nah, bisa. gue senang bisa menggambarkan. Udah bisa ngeliat baju apa. Bahkan sampai gitu. album yang paling baru yang Dramatic juga gue gitu. Gue bisa kebayang nih musiknya. Serius? Gak tau, mungkin gue agak aneh juga sih. Cuma gue gak ada bisa ngebayang bunyinya. Ini bunyinya kayak gini nih. Gitu. Nanti kita lanjut lagi. Cuman gue pengen nanya itu dulu. Artworknya sistemnya gimana? Maksudnya Mas Tiga Agam, dileburin apa gimana? Hendy sama Ya,
Aku ngomong ya. Mikrofon. Kan udah mic, udah ada mic. Orang lama banget. Orang lama ya. Aduh. Emang biasa. Pindah mikrofon. Haji. Gimana Mas Agam? Ya. Gimana Mas? Jadi emang bener. Kita pikirkan semuanya. Sampai artworknya dipikirin. Iya, sampai kadang-kadang saya marah-marah. Kenapa? Gini. Cerewet gitu. Iya, Wet. Ini paling cerewet. Wah, ini udah deh. Padahal WA aja nggak Nanti punya. detail habis. Jadi yang terakhir ini itu gara-gara artwork kita nunggu 2 tahun untuk rilis. Gara-gara bentar. Ya. Gara-gara artwork. Dan itu yang bikin saya juga jengkel deh sama profesor kita ini. Karena enggak gitu bang, ini mesti ini, tetap mesti yang itu ide lo, nggak bisa. Sorry, itu 2 tahun. Nah, 2 tahun Mas. 2 tahun. Jadi ada 2 Gimana orang sih? yang bikin artwork yang mereka udah bikin, Udah bikin. tapi enggak. Jadi gini, kalau proses rekamannya Ligro itu gini. Sehari juga kelar ya. Iya. Ya, Tuh nggak- kan. nggak, terus gini. Gue bilang, dulu kita sempat rajin nih latihan tiap Rabu latihan. Oh, tiap Rabu latihan? Mau manggung mau nggak mau tiap Rabu latihan dari Rabu. Tapi yang gue lihat itu malah ngeri. Karena gini, setiap latihan ada lagu baru, setiap latihan ada lagu baru, setiap latihan ada lagu baru. Bawa bahan, lagu baru lagi. Makanya yang album terakhir itu 2 tahun kita udah selesai karena proses di album transisi. Sebulan kemudian kita bikin album yang kelima. Buset. Jadi ini bahannya udah ada album ke-6. Ini bahannya udah ada album ke-6. Gila. Sekarang ini. Iya, karena pandemi aja kita yang stop dulu. Jadi gitu. Itu bikin Mbak Abu mau nasi goreng. Cepet amat. Itu gitu tuh. Artwork begitu ya. Jadi wow banyak banget sih. Jadi Ya, kita begitu. emang Jadi Tapi yang nggak paling sembarangan emang ya? yang ini sih, yang terakhir nih yang urusannya dengan artwork ya, gitu ya. Yang pertama itu masih grafis ya. Ya. Pertama grafis, kedua juga grafis. Terus yang ketiga masih grafis juga ya. keempat Grafis. foto. Nah, keempat foto. Pakai fotonya Dani Ardiono tuh. Coba lihat Transisi. apa tuh? Kok Enggak, maksudnya Nggak semua cek nih. transisi. Transisi. bener kata lu tadi ya. Apa tuh? Maksudnya mereka juga mikirin sampai ke covernya, ke desainnya. Musisi pasti kan gitu emang. Iya, maksudnya lu sampai mengenali itu pun juga gitu. Nah, Nah ini nih, ini Oke. menurut gua nih cover ini agak keluar dari kebiasaannya Ligro, tapi Nah. sesuai sama judul albumnya. Ngerti Iya, nggak maksud iya. gue? Nanti kita kasih lihat juga ya. Iya, Nah. nanti kita tunjukin gambarnya di sini. Coba. Asik. Iya. Langsung editor di sini. Nanti komennya, gue pengen tahu nih rasa komennya Ah. B-People gimana? Dari people gimana? Salah. Ya? Salah. People. B-People. Terus gue kebiasaan. B-People gimana? Kalau Jadi tadi, ini album 1, deng. nah, Artwork album 2, deng. Oh, kelihatan kan? Artwork album 3, deng. Nah, kan? Beda kan? beda. Tapi gini Ber, dari perbincangan tadi kita, mereka tuh jadi kayak dokter. Gue langsung bilang lu kayak dokter musik. Kasarannya ini nanti gue punya murid juga Dukun, murid bro, bukan dokter sama mereka. dukun, oke. Lo kalau mau jadi musisi ya lo lihat deh Ligro. Kalau gue ya pribadi nih, lo kalau mau belajar ya lo lihat Ligro. Karena Ligro itu kalau gue lihatnya kayak alam semesta kalau gue. Jadi tadi Jadi bener, apa dong? kalau alam semesta kayak lebih luas ya. Kalau tadi masih dibilang, bintang, lo peraturan nggak Ci? Oh iya bener juga, gue bermikir kalau nggak peraturan hancur ini alam semesta. Jadi kalian selalu berkaitan. Ya. Kelihatannya nggak beraturan. Bener nggak sih? Iya, masalah apa tadi ada yang lucu. Apa? Dia Masalah ada apa? Artwork. Oh, artwork Album tadi. kedua itu kan yang bikin Aga anak Jogja. Iya. Aga Gila Aga. Selalu sama nggak tiap album? Beda-beda ya? 1, 2, 3 sama. 1, 2, 3 sama? Iya, makanya Jadi ini. si emang dictionary kan dulu. Oh, Iya, ya, makanya. oke. 1, 2, 3 sama. Udah si Aga akhirnya ngasih gitu ya. Tuh. Dia ada beberapa bayangan akan musikal Ligro gitu. Terus ada yang outside banget kalau menurut gua sih. Jadi dia ngasih foto anak kecil di hutan lagi kencing, tapi hutannya kebakaran. Kebayang gak? Enggak. Iya kan? Iya ada. Iya. Ini dia kok ngasih gini ya? Tapi asik juga sih Asik, sebenarnya. asik. Tapi itu sadar ya. dari kita lebih jadi serem gitu. Jadi serem, jadi takut ya. Ini mas, ini anak kecilnya, ini dia senar aja ngebakar hutan.
Itu jadi ekstrim. Wah, enggak, kayaknya jadi ikut-ikutan ini juga deh. Oke, gila ya. Berarti Terus album ketiga itu banyak banget diakuin sih covernya album ketiga Dictionary 3. Itu alien tapi punya bayi. coba, tadi lu bawa CD-nya kan? Ada 2 CD deh, coba. CD 2 mana? CD 2-nya mana? Oke. Gua ambil dulu. Gila ini. Thank you sama Spidolnya. Gua mau sekalian minta tanda tangan, Ber. Oh benar. Coba yang mana? Penting. Coba lu tunjukin dulu prosesnya. Ini alien, tapi ternyata ada bayi. Oh iya, ada bayi indik tuh ya. Gue baru perhatiin. Ngintip lagi dia. Ini Di balik buku. Sebetulnya Bukunya dia juga isinya. Ini kenapa lo requestnya apa sih sebenarnya ngomong sama tukang desainnya? Sebenarnya nih Enggak. gak ada. Cuman dia dengerin musiknya aja. Hasilnya begini. Dengerin Ya, musiknya. Oh, bener warnanya beda-beda. Kayak gitu. Gambarnya seperti itu. Gila. Ini ini album keberapa Di? Yang ini nih? ini album kedua. Album kedua yang ini? Tiga. Oke Di, lu tanda tangan. Kayaknya lu tadi belum tanda tangan. Gua lihat cuma baru 2 nih. Baru dua. Dua nih. Tanda tangannya gimana? Di mana terserah Di di sini. foto lu Oke. ada di sini. Jadi gini baby people, semua karya karya Di sini Indonesia, bisa, di sini musisi bisa. Indonesia, Di sini di dalam juga bisa. khususnya Yang hitam, musisi-musisi yang yang hitam. punya karya dalam bentuk album ya Ber. Ya. Itu di sini nih. Hari ini apapun, Merchandise. hari ini juga kita Tadi beli. gua udah ya. Langsung. Oh, ada- Langsung. ada Ntar gua vouchernya. Ber pegangin dulu. Asik banget sih ini emang. Saya sebagai pemasangan asisten dari ini. Mas Adi di Gawat sini. ya. Dengan mic ini. Oke, Mas Hendy, Mas Agam, Mas Adi, gue beli langsung on the spot. Weh, Dengar-dengar CD-nya satunya 50.000. 50.000. Oke, ada info nggak kalau kalian ada nih? Mau Masih beli di ada lo mana? penggemarnya ada di mana? Si Andi ini. Di mana Di? Masih ada nggak? Ini album kalau album satu dulu kita emang benar-benar tidak punya label. Door to door. Nah, itu limited. Udah belum produksi lagi gitu ya. Gua masih ada di rumah. Nah, itu tuh lah. Ada. Wah, mahal. Tapi digitalnya ada. Digitalnya ada. Digital platformnya ada. Oke. Udah tuh. Gua dulu dengerinnya di mobil, men. Di mobil. Pertama kali itu yang gue ceritain. Inception. Itu mobilnya kayak langsung di wow. Ini album 2, album 3 Masih ada ya? Ada di Oke. sama transisi album 4 ada di The Majors. Tapi semuanya bisa dipesan juga dong secara online, bisa langsung order. Ber, di kita video. bungkus Ber. The Majors Langsung ya. bayar ke Hendy, Oh, lihat benar. 100.000 2 CD. Original. Hargai karya Arif, musisi Arif. Indonesia. Benar dong. Beli kopi 100.000 dapat 2 liter. Nih lu beli album 2, men. Iya bener. Lu bisa dengar sampai lu tua. Nah, Iya. jadi di Musikporium adalah kita ingin tahu apa tentang musisi, tentang apapun, tapi kita juga menghargai originalnya. Jadi apapun guys, bandnya tetap beli yang aslinya. By the way, pertanyaan-pertanyaan kita udah jauh banget dari cue card kita ya. Udah, kita percuma ya. Tapi ya, sekarang gua mau bahas ke album-album baru. Grammatic. Itu covernya juga unik tuh. Ya kan? Kayak tangga yang Iya, nggak berakhir iya, tuh. iya. Apa Dari sih dulu ujungnya. namanya? Penrose Stairs apalah. Tahun berapa tuh? Itu coba tolong Tolong. dijelaskan. Siapa? Terus kenapa judul albumnya Grammatic? Ah, gini. Dua kali. Kelihatan umur ya bukan? Sekali lagi dapat Kelihatan umurnya. Sekali lagi siapin tumbler ya kalau salah lagi. Iya. Orang Yes. TVRI. Disebut blip nanti. Apa? TV lokal. Itu nasional. TV nasional. Iya, Enggak apa-apa. iya. Jadi apa? Tadi apa? Lupa ya. Album Grammatic ya. Kenapa judulnya Grammatic. itu? Kenapa Iya, iya. covernya seperti itu? Itu yang kan 2 tahun Jadi tuh. ada waktu pertama kali kita bikin album pertama, Hendy sih yang ngusulin. Kita pakai serialnya dictionary ya. Boleh juga sih. Gue bilang dictionary itu berhubungan dengan bahasa kan, kayak kamus ya. Ya musik bahasa lah, gitu kan ya. Nah, jadi ini kita punya bahasa sendiri, gitu. Ya, 1, 2, 3. Itu isinya kata-kata
Ligro. Kira-kira gitu ya kamus. Nah, setelah itu kita mengalami masa transisi. Gini ya, terus kesininya kita mau ngapain nih ya? Kalau gini terus kayaknya temanya udah selesai, dia bilang. Yang empat transisi dulu. Transisi dulu, ya album 4 tuh. Nah, masuk album 5 ya kita dari dictionary, biasanya kan gitu. Nah, kita belajar dulu bahasa tuh belajar dulu kosakatanya. Betul. Setelah itu kita belajar tata bahasanya, gramatikanya gitu. Walah. Emang dukun. Linguistik banget ya. Kalau covernya kan, gitu cover. Oh, cover ya. Itu. Fan Terus roster. covernya itu sebenarnya kita ide dari ada teman kita juga, saya sebut ya namanya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Orang Cirende juga, komposer, gurunya Mas Adi. Ya guru kita semua lah. Iyalah, Mas Iwon. Dia ada satu buku yang sebenarnya saya sendiri sampai sekarang itu terkait kaget. Kenapa saya baru tahu ada buku itu dan baru ada seniman sebesar itu ya. Ya, itu ada seniman Belanda namanya Esser. Esser, dia itu jadi apa namanya pionirnya untuk seniman grafis. Tahun 50-an, sebelum ada komputer. Jadi dia bikin dengan pensil. Dengan pensil. Dengan pensil. Nggak pakai tangan, nggak pakai penggaris ya pakai apa gitu. Oh gitu langsung aja. Nah, Freehand gitu. Gila. Freehand. Itu, yang bikin kayak gitu. Dan kira-kira lukisan-lukisannya kayak gitu. Kayak yang ada di Kayak si artwork. Iya. kayak yang di artwork itu. Oke. Bukan ini. Dramatik. Nggak ada kita. Nggak ada. Dramatik CD-nya belum rilis. Oh, belum rilis. Akan. Oh, iya. Pasti. Digital dulu. Oke. Oke, Ya, Sekarang kita ada pertanyaan yang Nah, itu bisa mungkin kita saya tanyakan. sebut dulu sedikit ya. Boleh. Yang bikinnya itu ada anak ITB namanya siapa? Koko. Si Koko ada. Kok bisa dia, ketemu sama dia, di dia, dia ITB? dosen itu. Oh, dosen. Dosen Oh, di ITB. gitu. Ya. Dan Aku itu dia bikin 2 tahun. Itu dia yang bikin 2 tahun tuh. 2 tahun gitu. kita udah nyebar juga ke mama daya banyak tapi yang nggak pas lah. Jadi pertemuan Yang paling pas sih itu yang mau yang mau ya bener gitu ya. Iya, maksud aku Gitu. banyak banget teman-teman kalian itu. Iya. Pro bikin ininya sendiri, ini sini. Maksudnya Iya. gila, luas banget. Dan tapi itu kan Alhamdulillah. faktanya dalam berbicara karya musik kan kayak gitu. Iya, Ji. benar. Bukan hanya musisinya aja, ada musisi grafisnya di sana, ada Nah, bahkan audio engineer, ada segala macam kan. Jadi kalau orang beli album, seperti yang tadi kita bahas, kalau lo beli album lo bukan cuman berbicara tentang membeli karyanya aja, tapi lo lagi tanda kutip ya, lagi ngasih makan ke banyak orang tuh satu album. Yes. Oke. Ya. Kadang-kadang Itu kita suka keren lupa banget. itu. Iya, Betul. karena saya juga suka lupa bahwa ada Berry. Ada biasa. Tapi yang pasti dari people oh, tentu. Oke, Baby People, ini pertanyaan yang biasa kita tanyakan ke musisi-musisi yang datang ke sini. Ya. Pesan Ligro untuk Ligro sendiri apa? Untuk Ligro sendiri. Ya, jadi nanti kalau nonton 5 tahun lagi nih, Ah. 10 tahun lagi. Jadi memberi message buat diri posisinya Hendy di sini. Oh, posisinya gue sebagai Mas Agam ini di sini, sebagai Adi di sini, sebagai Ligro di sini. Ada nggak pesan Hendy dulu? Pesan buat diri lo sendiri ketika di dalam Ligro. Ayo. Jaga kebersihan. Jangan lupa. Boleh juga pertanyaan lo. Jaga kebersihan. Boleh. Kan biasanya orang memberikan coba dong ngasih pesan buat yang muda. Enggak, sekarang pertanyaannya ke diri sendiri. Ya, lu Karena- Pesan ke diri sendiri. Ya, ini lebih gila dari Ligro. Personil sampah. maksudnya dia. Karena gini, sorry, ini gue jelasin karena gua sama Berry itu punya message, kita bukan menggurui maksudnya. Segala sesuatu ilmu itu kayak ngaca diri ya. Ya. Ke diri sendiri. Karena begitu kita ke diri sendiri saling ingetin diri sendiri, itu nanti lingkungan akan kayak ngikutin kita sendiri. Kayak Terdampak. Ligro, itulah Ligro gitu loh. Ya. Oke, Hendy. Gua sih Ligro harus tetap tulus dengan musik karena gue seneng karena di Ligro nggak ke distorsi apapun. Oke, tetap tulus. Mau nggak main 2 tahun kayak Mau nggak dipanggil orang lain. Musiknya terlalu ini. nggak peduli. Iya, nggak peduli. Idealis aja. Iya. Tulus saja, bukan idealis juga, tulus saja karena ketulusan itu yang gue bilang yang membuat Ligro tuh musiknya jadi gini. Oke. Jadi nggak ada batasan yang, waduh kita ntar gak laku, ntar kita gak, enggak. Ligro tuh bener-bener Tulus aja udah. gue selalu ngomong sama Mas Adi, gue sering ngomong orang gitu. Ini ada ntar mencapai suatu titiknya. Gitu. Kita nggak tahu sampai kapan. Gue nggak tahu sampai kapan. Kita bertahan 16 tahun loh kita. 2004, 2021.
16 tahun. 16 tahun. 16 tahun main musik ini. Jadi maksud gue, kadang gue juga bingung kok bisa ya ini kita bisa, dan selalu on fire terus gitu. Selalu bikin. Kadang misalnya gue yang itu tadi yang gue bercerita, tiap Rabu kita latihan, main nggak main itu latihan. Itu orang studio juga ada main enggak? Invest aja ya. Lu Invest ya, Mas. Iya, itu kalau bentuk tidak tulus terhadap Ligro-nya sendiri, nggak bisa, benar. Itu, Wow. bilang selalu tetap tulus dengan apapun Ligro. Nggak usah mikirin, wah musik ini, wah ini keren ini. Kita referensi pasti gitu, tapi ya ketulusan Ligro emang itu yang paling utama kalau gitu. Tulus sih, tetap tulus. Karena Ligro dengan tulus, ya Ligro. Oh, ya. Akhirnya pakai. Oper. Gak jadi dapat piring cantik. Jadi seperti tadi kita ngebahas mengenai tema dari setiap ini ya, album, dictionary 1, dictionary 2, dictionary 3, terus transisi, terus sekarang gramatik. Berarti gramatik 1. Ya, kita berangkat dari istilah itu bisa bikin gramatik 2 dan gramatik 3. Transisi 2. Ya. Bisa juga tuh ya. Udah kepikiran dia. Itu terus ada transisi lagi. Nah, jadi dalam bahasa tingkatannya ada 3 juga sih emang. Yang pertama kosakata, yang kedua gramatik, yang ketiga yang tinggi litera. Artnya itu. Sastranya. Ya, sekarang umur saya sudah 57. Ya. 3 tahun lagi 60, 58 malah masuk tahun ini kan. Betapa bandelnya saya ini. Ya kan? Nah, kalau ngelihat bagaimana cara kita kerja sudah kelihatan, dan terus kita sudah bisa mengukur nih ke depannya kita bakal bekerja seperti apa. Itu kan. Nah, umur gua segini, nah berarti semua rencana itu mesti diselesaikan paling tidak 5 tahun. 5 tahun. Ya, produser siap. Mas Adi. Ya, itu Selesai. ke depannya itu. Nah itu. Jadi kalau ini pesan untuk masa depan Ligro itu yang paling penting. Ya, dan langsung dari filosofi sampai ke eksekusinya. Nah, itu silakanlah diindikasi sendiri nanti gitu kan. Siap. Mas Adi. Ya memang Ligro itu proses perjalanannya memang ada konsep. Mudah-mudahan bisa menjalankan konsep itu dan dengan ketulusan, dan saya berharap mudah-mudahan tiga-tiganya itu tidak pernah berhenti untuk jadi orang gila. Karena di musik itu dalam artian ada sebuah studi dan bagaimana tentang develop ya, yang mau dikembangkan itu kreativitas atau yang mau dikembangkan identitas. Nah itu pertanyaan tuh. Ya, kita mengembangkan itu, terus terang mengembangkan identitas Ligro. Setelah belajar, kemudian kita berproses, proses itu, dan tidak cukup hanya itu. Yang terakhir tuh mungkin memang harus ada bentuk pengabdian terhadap musik yang mau dibuat. Jadi Ligro, kalau menurut aku sih jangan pernah berhenti berkarya sesuai dengan konsepnya, apapun bentuknya. Wow. Kalau gue boleh bilang, Ji, menurut gue Ligro tuh harusnya bukan hanya sebuah band. Ligro tuh harusnya bukan hanya buah keluarga juga, harusnya mereka jadi sebuah movement. Wih. Iya dong. Mantap. Kenapa jadi movement? Karena mereka membuka jalan buat musisi-musisi yang lebih muda ngeliat. Benar. Boleh juga bikin musik kayak gini ya. Loh, iya dong. Benar. Itu movement. Jadi mempengaruhi dan membakar ke orang lain. Gue mau juga punya band kayak Ligro. Iya. Dan tahu konsep jualannya kayak apa. Yang penting kalau kita udah nggak bisa mikirin ya. Tapi ini sorry. Nggak apa-apa. Gue punya satu pertanyaan. Nggak apa-apa.
Dua deh, dua. Dua boleh. Pertanyaan pertama, di album Ligro yang baru Gramatik featuring ada Sri Hanuraga. Ini baru pertama kali ada instrumen lain selain bertiga? Atau sebelumnya udah ada? Di albumnya? Di Scenery 3 ada. Ade. Irawan. Oh, ada Irawan ya sempat. Oh iya bener, ada Irawan. Nah, di album yang baru nih, kenapa Aga? Kenapa Sri Hanuraga? Mas Adi. Mas Adi nih, apa nih? Orang gila juga ya sih. Orang gila juga. Orang gila juga. Itu jawaban yang bagus sih. Orang gila. Aga dan ini Aga tuh ya orangnya juga baik sekali. Ya padahal juga reputasinya kan tinggi sekali. Ya terima kasih mau bantu kita. Itu dulu gitu ya. Yang pertama itu ya. Dan kalau Aga itu dari gini jadi saya tuh kalau mau kerjasama dengan musisi ya itu pasti ngobrol dulu. Apa dulu? Ada pendekatan personal dulu. Gitu sampai ke segala macam lah kita obrolin. Nah itu aja kalau nyambung itu enak sekali. Itu kita kerjanya gitu ya. I see. Ya. Jadi udah nyambung duluan tuh Mas ya? Ya sering ngobrol sih ini ya udah deh saya pikir agak dan Iya emang agak ya referensi musiknya juga luas banget. Jadi nyambung ya? Nyambung. Dia main Nyambung. Ayo gitu kan. Ya. Ayolah gitu ya. Ya. Nyalain mesin cek tuh. Langsung gigi empat. Pakai nos lagi. Oke, satu terakhir. Terakhir. Gue nanya boleh? Boleh Atau lu nanya? banget. Lo bisa ada pertanyaan? Lu aja. Oke. Oh iya, nanti yang ini. Iya aja, iya. Kok gambar jorok sih? Gimana sih ngasihnya? Gambar gunung itu. Mau nanya apa? Oh iya, sorry. Gue nggak bisa digituin gue soalnya. Ini ya, ini pertanyaan, gue nggak tahu ini pertanyaan klise atau enggak. Tapi buat gue layak buat ditanyakan juga. Dalam bermusik tuh kan pasti ada irisan-irisan penggemar. Ini dia nih. Iya kan? Irisan. Irisan penggemar. Misalnya band ini yang ngefans sama yang ini. Ketemu band yang ini ngefansnya sama yang ini. Wah ada irisan penggemarnya tuh. Yang ini nggak suka sama personil. Lu ngerti lah maksud gue. Arah pertanyaannya kira-kira mudah-mudahan paham. Pernah nggak? Ada yang datang penggemarnya Gigi ke lu. Gigi kita gitu ya. Terus datang ke lu terus bingung. Mas Hendy kok bisa main musik kayak gini? Ada nggak? Pernah nggak? Itu sepanjang permainannya Ligro tiba-tiba lu turun panggung. Iya. Ini bener Mas Hendy bukan sih? Iya. Mereka awalnya kaget aja. Oh emang bener ya? Kaget. Gua lihat dua. Biasanya kan semua itu. Oh gitu. Banyak tapi so far sih senang-senang aja mereka gitu. Malah kayak melihat wah gitu. Iya. Oke. Malah banyak fans Gigi ada. Gua kok senang lihat Hendy main Gigi gue. Ada yang Oh ya? Berarti berhasil dong. Bikin gila. Ligro memperluas jangkauan lu. Irisannya makin Iya. Semua itu bohong. Tapi antara Gigi dan Ligro itu adalah mempunyai chemistry sendiri ya. Jadi Oh, sebelum oke. gua masuk, drummernya belum Ligro ya, masih main-main gini lah. Itu drummernya Budi Haryono. Iya bener. Dan waktu Java Jazz Ya Java Jazz. Java Jazz waktu pertama kali Ligro, gua pas nikah kalau masih Bang Budi yang gantiin, tapi belum album satu ya. Belum. Oh. Nah, gitu. Terus Lucu juga ya. Bisa gitu. Ini bikin nih sama Kang Budi. Kang Budi masuk Gigi. Diem nih Ligronya. Yang ujungnya jadi hilangan drummer. Jadi kan. Nah. Masuk ini. Iya, jadi gini. Gua sama Mas Adi project ya, sama Mas Joki almarhum. Rock Opera itu tahun berapa itu? 2002. Oh iya, ya? 2001 ya. Akhirnya gua tuh intens main di acara TV lah, Mas Adi. Itu lo yang main tuh ini? Iya. Orang opera ya, gue inget loh. Seorang Jody ya? Mas Setiawan ya? Bukan. Mas Joki, Jody. Mas Joki. Oh iya Joki Nah, ya. itu terus intern sama tadi sering ketemu jadi session gitu loh. Tadi ngajakin ya itu tadi prosesnya tadi. Gak ada drummer ini ya udah akhirnya kita ya. Nah setahun kemudian gue masuk Gigi. Bisa gitu.
Itu sempat bikin rekaman ya. Di album pertama tuh dia bikin 2 lagu. Di studionya Kantong Studio. Kantong Oh, di kantong. Iya. Itu kan sebelum Gigi ya lu ya? Sebelum bikin. Tapi bikinnya sosok yang ini apa? Mereka lemes tuh. Ya gigi lagi gitu. Saking gigi langsung. Masuk gigi. Udah kan dapat jadwal padat. Dia terus dia itu tahun 2 dia berbarengan kan bikin video iya. Tapi itu gue masuk Gigi ya. video gue akhirnya tak 2000 berapa gitu 2006 ya 2006 gue 2 tahun loh itu di sini tapi kotak-kotakannya tapi nggak Masih kotak-kotak masih. ya udah jarang ketemu kotak-kotakan gue akhirnya Mas Adi kan rekaman yuk tadi gitu gue wah kan ya udahlah gue dengan Iya. wah udah gue modalin deh Yes. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Aman. Eksekutif produser. Lo tur lagi yang jauh. Yang penting bikin album. Di sela cerita itu. Di sela cerita Nah, itu? kan dia masuk kan. Vakum. Wah, gila itu. Stres nggak? Sakit gigi nggak mas? Udahlah, pokoknya gue nelfon. Kalau sekarang gue manggil saya, kalau dulu masih Mas Agam. Iya. Saya sekarang. Mas Agam, gimana nih bilang? Wah, gak tahu nih. Gimana nih drama? Kondisinya kalau udah kan panjang tuh dengan si A, si B, si C. Terakhirnya gue akhirnya nelfon dia. Nelfon lama bilang. Hen, kayaknya ini apa namanya? Lo kalau di Gigi udah ada berapa album? Saya bilang gitu. 8 album mas sama apa namanya? waktu itu 3-4 album Iya itu tuh. Oh gitu ya, saya bilang gitu ya. Tapi itu memang hak emang ya segala macam. Cuma merasa kehilangan bener. Yes. Terus saya bilang gini, memang di Islam itu mungkin dikat ya kalau Dia bawa agama tuh. di Islam itu Hen ada 2,5%. Ada Zakat ya. 2,5%. Iya. Gua ngomong ke dia, udah kan? Ini bener-bener gokil tuh. 1 bulan 1 minggu biasa. Gua udah pasrah itu cara terakhir udah nggak tahu mau ngapain. 2 minggu telepon gua. Langsung. Mas Adi, reger rekaman ya. Serius loh. Serius. Terus gimana? Gua yang nekel. Iya. Oh gitu. Wah makasih ya. Waduh, mudah-mudahan berkas semua deh. Berarti Mas Udah Adi kan? bijaksana banget. Bener ya momen bagus ya. Enggak, kita udah lama nggak ketemu nih. Gua nelpon juragan, bos. Nelpon. Mas Agam, reger rekaman. Yang bener loh. Iya. Sama Hendy yang mau nekel gitu. Serius. Terus gimana? Ya ayo kita rekaman. Gue mau main apa? Kata. Main gitar kan gitu. Ya masa main catur. Itu berarti ada kerasnya bener. Udah lama kan nggak main. Lupa juga banyak Iya lupa. benar. Tapi akhirnya jadi circle menurut Iya, gua. menjadi circle. Jadi Benar. terus terang 2,5% itu karena jadi Gigi masuk, saya keluar ke sini. Terus itu. Iya. Dan ini dan memang rekamannya di studio Gigi iya. Oke. album pertama rekaman di studio Gigi Pos. Di pos. Gitu ya? Pos. Wow. Oh iya. alat-alat semua disupport Bujana sama Thomas Wah, keren. Aman. Berkat 2,5%. Tur yang banyak. Banyak lagi. Ini 2,5% Hendy nih. gitu jadi maksud gua keterikatan itu Iya. kan Ya jadi akhirnya jadi circle ya. Circle. Jadi satu circle ya. sampai sekarang kayak gitu. Wah, jadi kita ngobrol udah panjang banget. Udah panjang Ini lebar. salah satu obrolan terpanjang kita, cuman seru banget kita udah korek semua Dan informasi yang diperlukan. mereka yang tadi gue bilang, kayak tadi lo bilang Ligro apa? Musiknya Ligro. Musiknya Ligro. Ligro. Bahasanya gue Ligro. bilang ya alam semesta. Ya, Nggak bakal habis. Ya. Karena durasi udah banyak nih. By the way kita mau say thanks juga buat Locus Photo Studio, tempat yang kita gunakan saat ini. Keren Teman-teman bisa cek juga di Instagram ya. Instagramnya jangan lupa. @locus_photo studio. Bisa dicek. Jadi kalau misalnya pengen foto session atau mau bikin foto session. tandingan yang musik Korea, Ya. kalau berani Boleh. coba aja. Tantangin. Kan bagus buat konten Iya, biar banyak ya. benar sekali. Itu aja sih. Dan Instagramnya Ligro Instagram atau Ligro mau ada nggak? kontak Atau personnya? personal masing-masing?
Kayaknya nggak main Instagram nih. Guru gue nggak main Instagram, gue tahu. Masih main Friendster. Ini masih pakai SMS by the way. Kalau mau kontak Mas Adi itu masih SMS. Iya kan? Nggak pernah ada di grup basis-basis. Nggak ada Adi Darmawan. Lo mesti SMS. Grup WA kan? Nggak ada grup WA dia mah. Hidupnya. Si IE nggak bisa lacak dia. Nggak bisa. Illuminati nggak bisa. Ini yang paling benar. Ini udah. Ada Instagram atau Twitter atau apa yang bisa di follow? Silakan. Instagramnya @ligrotrio. @ligrotrio Instagram. Oh, gua Gustiandi, Hamzah Agam. Hamzah Agam. Mas Adi ada Adi Darmawan official. Oh, ada nama itu. Ada tahu lagi. Nggak tahu dia. Dibikinin. Karena mau tahu yang megang siapa anaknya. Jangan Reno yang bikinin Reno yang bikinin. Aduh, gila Ligro parah, sumpah. Parah. Nah, ini Morgan kenapa lo yang ketawa? Lucu gitu loh, lucu. Ini Itu dari kita. luar biasa. Musik bersama-sama. Ini gua Musikporium ini hari ini adalah Musikporium yang sangat sempurna karena dihadiri oleh 3 lelaki yang muda, berumur tua tapi gila. Oke, Musikporium jangan lupa saksikan terus, share, like, Share and subscribe. yes. Let the music set you free. Yes, jangan lupa. Yo, ma bro. Ruang saja yang segenap rasa. Yes.